ketemu lagi nih sama kami di Rapot Merah Ramadan Podcast Meraih Berkah. Baik teman-teman, jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang sholat di bulan Ramadan. Dan kebetulan nih teman-teman, kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial dan berbeda dari biasanya, yaitu Bapak Muhammad Rizal Komarudin. Gimana Pak Rizal? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Berbeda mungkin ya. Berbeda bajunya kali ya. Iya, berbeda bajunya. Jasadnya sama, bajunya berbeda mungkin. Iya, betul, iya. Oh, betul. Gimana Kak Jelita, sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Harus sehat, harus lancar di bulan puasa ini ya. Iya, betul dong. Kan yang tadi Julu bilang, kata Kak Jelita. Apa tuh? Berkah. Berkah, harus berkah ya. Iya, berkah. Betul. Bukan bergah ya. Iya. Bisa aja. Gitu. Gimana nih Pak Rizal? Kita akan membahas tentang sholat di bulan Ramadan. Sholat di bulan Ramadan. Iya, betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Sobat berlian. Iya, sobat berlian. Sobat berlian. Pertama, yang paling utama yaitu sesuai judul yang disebutkan oleh Kak Jelita tentang menjelaskan sholat di bulan Ramadan. Iya, betul. Yang pertama kita membahas yang namanya sholat dulu. Sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh semua muslim, perempuan maupun laki-laki. Dan sholat juga adalah perbuatan dan ucapan yang diperintahkan oleh Allah dan juga masuk ke rukun Islam. Ya, wajib untuk dilakukan. Yang sakit pun harus dilakukan, ya. Mau sakit bisul kek, ya, mau sakit apa kek, tetap wajib dilakukan. Yang namanya rukun itu fardu, yang namanya fardu itu wajib. Kalau misalkan kita meninggalkan yang wajib, otomatis dosa. Kalau misalkan kita melaksanakan yang wajib, otomatis mendapatkan pahala atau ganjaran. Dari situ dulu, ya. Terus di sini sebelum kita melaksanakan sholat ada adab dan ada tata caranya dulu Kak Jelita. Iya, tata gimana caranya. tuh? Sebelum kita melaksanakan sholat khususnya yang 5 waktu ini, ya. Yang pertama yaitu kita harus toharoh dulu. At-toharoh. Toharoh itu apa? Bersuci. Ya, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Terhindar juga dari hadas kecil dan hadas besar. Toharoh di sini disebutkan dan diartikan yaitu berwudu. Ya, berwudu. Bagaimana berwudu yang benar? Ya, jadi rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tartib. Kita bahas wudunya dulu baru ke sholat biar rapi. Kalau misalkan kita bahas sholatnya dulu tapi gak wudu ya percuma. Iya, percuma. Wudu ya atau bersuci terhadap diri kita yang tadi saya katakan rukun wudu. Yang namanya rukun itu fardu, yang wajib dilakukan untuk kita sebagai umat muslim, laki-laki maupun perempuan. Yang pertama niat. Gimana niatnya Pak Rizal? Nawaitu raf'al hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh muka. Jangan membasuh kedua muka ya. Berarti mukanya ada dua dia. Iya dong. Bermuka dua. Membasuh muka. Ada tata caranya Kak Jelita. Jangan tuh? Sampai kita membasuh doang. Walaupun apa namanya yang mau terima basah tidak bisa. Ada tata caranya, ada adabnya. Sholat ada adabnya, puasa ada adabnya, wudu juga ada adabnya. Ya, dari mulai air, misalkan air di keran ngalir, terus ke atasin. Jangan sampai si air ini kita dari depan, dari atas. Nah, dari area muka kita, seret sampai sini nih, sampai batok kalau misalkan batok muka kita. Kalau misalkan bahasa Jermannya. Iya, bahasa Jerman. Nah. Terus berapa kali? 3 kali. Nah, yang kedua yaitu membasuh kedua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Sama dari atas juga, tidak boleh dari bawah. Ini tidak sah namanya. Kan kalau misalkan waktu diajarin mah wudunya itu harus walatra, harus benar, harus rapi dari atas
baru buang. Kenapa harus dibuang? Karena itu termasuk air mustakmal, air yang tidak bisa dipakai kembali. Ada air mustakmal, ada air mutanajis, dan ada air musyammas. Itu nanti dibahas. Sekarang dulu ya. Air mustakmal tidak boleh pakai kembali, ya. Terus sampai bersih. 3 kali sama yang kiri juga sama, sampai sikut, ya. Terus yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Boleh kata menurut Imam Syafi'i, boleh asalkan si sebagian kepala sama si rambut ini semuanya terbasuh lah, basah. Boleh gini juga, boleh. Nah, contohnya gini, air misalkan seret, boleh asalkan si airnya itu si tangan kita balikin lagi ke depan. Jangan gini. Nggak boleh. Kenapa? Karena kan airnya takut jatuh ke sini. Takutnya itu disebut dengan air mustakmal. Boleh gini, boleh. Kan kadang-kadang kajelita ya orang-orang tuh salah paham. Ya, membasuh rambut katanya. Kalau misalkan membasuh rambut, yang botak gimana? Gak ada rambutnya. Nah, makanya di situ Allah tuh maha adil. Makanya yang paling afdol itu membasuh sebagian kepala. Nah, yang kelima yaitu bukan telinga, bukan itu sunnah telinga. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jangan sampai mata air ya. Cari dulu kita mata air sampai mata kaki. Dari mulai dari atas juga sama, jangan dari atas dengkul, tapi dari atas jemari kita sampai mata kaki. Boleh sampai sini Pak Rizal? Boleh. Sampai sini? Ya jangan lah, mandi namanya itu Maya. Iya, betul. Jangan sampai nih teman-teman kita yang nonton hari ini jangan sampai mau sampai ketek dari kaki. Bisa itu Mbak. Ada tata caranya, ada adatnya. Nah, di situ kita ada sejarah singkat bahwasanya di saat sahabat Nabi lagi berwudu, pas di bagian kaki lagi wudu, dikritik sama Rasulullah, dikasih yang benar nih. Itu kalau bahasa kasar kita ya. Wudunya kurang benar pas kakinya. Tapi yang paling afdol itu kalau misalkan kita membasuh kedua kaki, yang pertama itu harus di sela-selanya harus dibersihkan. Gitu. Sunnahnya gini. Kalau gini boleh. Katanya Pak Ria boleh pakai sikat gigi, boleh. Pakai air gaji mesin silahkan. Kalau sakit mau, nggak mungkin lah. Nah, sama yang kiri, yang kanan sama. Yang keenam tartib. Apa itu tartib? Tartib itu adalah sesuai susunan. Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Jadi semuanya rukun wudu itu ada 6 sampai sini. Terus kita lanjut pembahasan sholat. Ya, yang saya tadi bilang, sholat itu adalah kewajiban sebagai umat muslim. Kita wajib untuk melaksanakan sholat. Sejarah singkatnya juga pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke naik Sidratul Muntaha. Sejarah singkat yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Jangankan 50 waktu kayak cerita, 5 waktu juga suka bolong-bolong. Bener gak? Betul banget. Saya juga masih merasakan itu. Iya, subuh kesiangan, zuhur nanti aja jam 3 ya asar namanya itu mah. Sampai jam 4. Ya, yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mulai perbuatan dan ucapan, perbuatan kita, gerakan dan ucapan kita untuk melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, termasuk Al-Fatihah. Dan di sini sholat juga ada tata caranya, ada rukunnya. Yang tadi wudu cuma ada rukun 6, ada 6 rukun wudunya. Di sini rukun sholat itu berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Mana yang benar Pak Rijal? Kira-kira kajian yang benar yang mana? Yang mana aja deh. Nah, yang benar semuanya benar. Yang nggak benar yang nggak tahu. Iya, yang nggak tahu apa ya. Mau yang 13 ngambil silakan. Mau yang 14 silakan. Kata yang mau 200 ya sholat apaan itu Mah ya. Tapi yang paling banyak menurut jumhur ulama itu mengatakan 17. Rukun sholat itu 17. Kalau misalkan kita bahas satu persatu kayaknya waktunya ya. Iya, waktunya. Karena kita MC dan pengisi materi mau ada acara lagi ya. Mau ada acara di mana? Di acara Sentul ya. Iya, betul. Balapan sambil ceramah. Iya. Ya nggak mungkin ya. Jadi banyak berpendapat bahwasanya jumhur ulama melalui ijma' shori itu mengatakan 17 rukun sholat. Dari mulai niat, takbiratul ihram, al-fatihah dan tasyahud akhirnya. Nah, di sini kajelita jangan sampai sholat 5 waktu kita khususnya itu melalaikan terhadap sholat kita. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran,
Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang melalaikan sholat juga celaka. Waduh. Apalagi yang tidak sholat. Bener nggak? Ulangi Betul. lagi. Orang yang melalaikan sholat juga pasti celaka. Apalagi yang nggak sholat. Nah, mudah-mudahan nih sobat berlian nih, ya, dimanapun anda berada, khususnya anak-anak BKC nih, Iya. insya Allah rajin sholatnya semuanya, ya. Amin. Walaupun sholat subuhnya juga jam 6 nggak apa-apa, nggak sikat, ya. Asalkan jangan jam 8. Iya, Itu betul. mah sholat Itu duha. sholat duha. Iya, sholat duha pakai kunut. Iya. Ya, jadi begitu. Sampai mana tadi? Jadi sholat itu ada rukunnya, yaitu 17 rukun sholat. Yang mau ngambil 14, 13 silakan. Itu mau tergantung masing-masing kita. Semuanya benar, yang nggak benar yang nggak tahu. Ya. Jadi sekali lagi di dalam sholat itu kita jangan sampai melalaikan terhadap sholat, terkecuali illa daruratun. Kalau misalkan darurat ya silakan saja. Ya, contohnya. Termasuk juga Allah kan pernah ini. Allah itu tidak membebani kepada hambanya terhadap sholat. Contohnya gimana Kak Jelita? Misalkan laki-laki nih, laki-laki lagi di perjalanan, tidak sempat untuk sholat Jumat, boleh diganti dengan sholat zuhur. Tetap sholat zuhurnya 4 rakaat, jangan 2. Katanya 2, disingkat aja. Ya enggak lah, enggak boleh. Itu mah sholat duha kali ya. Apalagi kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat maghrib, macet. Nih contohnya nih, sobat berlian nih, kita sebentar lagi mau lebaran contohnya, walaupun 3 minggu lagi nih, mau anda dalam keadaan mudik ataupun lagi berliburan, misalkan lagi macet di suatu perjalanan kita. Di kanan kita, di pinggir kita, di belakang maupun di depan itu tidak ada masjid, tidak ada musola. Itu kan darurat namanya. Iya, betul. Di waktu maghrib kan sangat mepet ya, Iya. sempit, sangat kecil waktunya. Boleh dilaksanakan di waktu isya. Di waktu isya niatnya Iya, usolli fardhu maghrib salasa rakaatain mustaqbilatil qada'an lillahi ta'ala. Salat isya tetap 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Begitu. Jadi sekali lagi Allah itu tidak membebani kepada hambanya terhadap sholat yang 5 waktu khususnya. Ya, kalau misalkan 5 waktu kita terus dijaga, rapi, tumakninahnya dapat, kerapihannya dapat, khusyuk, khudunya dapat, insya Allah termasuk hamba-hamba yang baik. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Begitu Kak Jelita. Begitu ya teman-teman di rumah. Jadi kita alhamdulillah nih dapat ilmu baru dari Ustadz Rijal Komarudin. Jangan Ustadz deh. Apalagi Habib. Beda Iya, lagi tuh. beda lagi itu mah ya. Kecuali Pak Agus, Pak Agus pengen jadi Habib. Ayo, iya. Amin. Teman-teman saya, teman saya Pak Iya. Agus namanya. Nah tadi kan kita sudah membicarakan tentang sholat ya, Pak Rijal ya. Betul. Lanjut nih, ada beberapa pertanyaan dari langsung nanya siswa. nih. Iya, ada yang menanya nih. Lumayan banyak Pak Rijal ini yang nanya. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Tips khusyuk dalam sholat sehingga ketika sholat tidak memikirkan hal duniawi. Biasanya kan kita kalau sholat lupa ya, aduh ini rakaat keberapa ini ya. Kayak kita tuh mikirnya ini kemana sampai lupa rakaat gitu. Gimana Pak Rijal? Tata cara untuk khusyuk, Iya. untuk wudhu terhadap sholat kita yang 5 waktu. Iya. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan takbiratul ihram atau niat, kita membacakan surah An-Nas dulu. Surah An-Nas. Supaya terhindar dari godaan-godaan Setan. setan. Iya, yang terkutak. Yang Terkutuk. terkutuk. Iya. Sesudah kita membacakan surat An-Nas, yaitu yang kedua membacakan Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sama ayat itu menunjukkan bahwasanya supaya sholat kita khususnya khusyuk di waktu itu ya. Memang walaupun pikiran kita lagi gak tenang atau pikiran kita kemana-mana, kayak Kak Jelita tadi bilang, bagaimana caranya? Sebenarnya khusyuk dan wudu itu tergantung kita, situasi pikiran kita. Betul. Kalau misalkan pikiran kita lagi enak, lagi benar-benar niatnya pengen sholat, insya Allah pasti khusyuk. Kadang kalau misalkan kita gak khusyuk, rakaat keberapa ya? Udah 3 rakaat, kurang 4 lagi misalkan, jadi 8 nanti lumayan. Iya betul, sering terjadi. Kalau misalkan kalian tidak khusyuk terhadap sholatnya, wajar.
sebenarnya wajar manusiawi, ya. Tapi lebih baik kalian diusahakan nanti di lain waktu untuk supaya khusyuk lagi. Kalau misalkan lupa untuk rakaat sholatnya, kata Kak Jelita, untuk lupa rakaat sholatnya, menurut para imam mazhab ini, 4 mazhab ini bahwasanya ambillah yang seingat kamu. Contohnya, Gimana tuh? Allah misalkan kita lagi melaksanakan sholat maghrib ya, Allahu Akbar, kita lupa nih, lalai misalkan ya. Kata si yang kita sholat 2 rakaat apa 3 ya? 2. Ya udah 2. Jangan 2 apa 3 ya? 3 apa ya? 3 ya? 2 deh. Nah, itu patah. Ambillah yang sedikit. Nah, kalau misalkan kita lupa terhadap rakaat sholatnya, ambillah yang sedikit. Begitu Kak Jelita. Oh, begitu. Tapi tidak batal kan ya? Tidak batal. Oh, tidak. Itu. Begitu. Kalau misalkan kita lagi kentut ya batal. Oh iya, itu mah udah pasti. Allahu Akbar, bread enggak mungkin. Oke, gitu teman-teman di rumah. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Rijal. Ada 1000 pertanyaan, enggak ada? Ada kayaknya, ini 2 juta pertanyaan. Jangan lama-lama aja itu. Iya, pertanyaan kedua. Kita mengambil wudhu, lalu kita memakai make up setelah wudhu, lalu kita sholat. Apakah sholatnya masih termasuk sah? Katanya Pak Rijal. Gimana Pak Rijal? Betul. Gini. Memang kalau kita ingin bersujud kepada Allah, yang pertama itu sama kayak tadi saya bilang, harus terhindar dari hadas kecil dan hadas besar, dan harus tampil yang rapih dan wangi. Maksud di sini rapi itu bukan rapi dandan pakai Wardah nomor 0,5 ya, merek Wardah. Iya. Lipstick sama Wardah 0,5. Jangan bibir gincur merah merona. Beda lagi tuh hukumnya. Ya, karena gini, seluruh anggota tubuh kita jangan sampai ada yang namanya kotoran sedikit pun. Makanya diwajibkan yang tadi saya bilang toharoh, bersuci dulu. Apa? Gini make up. Iya, betul. Nah, natural. Kalau bahasa Sundanya, bahasa apa tuh? Berarti natural. Ya, jadi kalau misalkan udah wudu, ya wudu, pure, jangan usah dandan lagi. Terkecuali merapikan mukena kita, pakai wangi-wangian, ya. Itu. Kamu mau ngelekong apa mau sholat, gitu kan? Begitu. Iya, kan biasanya kita kalau bukber sama temen-temen nih ya, cewek-cewek itu pada make up gitu, giliran diajak sholat, sholat, gue lagi make up nih, malas ngapusnya gimana tuh? Termasuk melalaikan sholat. Itu. Ujubillah min dzalik. Iya. Ya. Ini sering terjadi di mana? Sering terjadi mana-mana, khususnya anak-anak SMK. Iya, betul. Iya, anak SMK di saat mau berangkat sekolah, wanginya luar biasa, cantiknya luar biasa. Luar biasa, yang tadinya bibirnya warna ungu jadi warna hitam misalkan, warna merah ya, mengalahkan matahari kayaknya itu ya. Ya jidatnya yang tanya lapangan golf ini mengganti di lapangan futsal. Lapangan futsal Arab. Iya. Sangat lega, sangat besar begitu. Iya, begitu ya teman-teman ya. Jawabannya pertanyaannya sudah terjawab gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ulang ini kan ceritakan kalau mukena make up kan itu bahan-bahan kimia. Nah, itu gak boleh. Oh, gak boleh. Begitu. Biasanya kan sholat id gitu ya Kak Rijal ya. Kita kan suka lihat nih cewek-cewek udah pada make up duluan karena bilangnya biar cepet gitu. Gimana pendapatnya itu juga? Yang tadi saya katakan bahwasanya yang namanya berwudu itu semuanya harus bersih. Ya, termasuk kalau misalkan bahasa Sundanya itu kengkeongan. Ya, di jempol kita, di jari kita ya. Ya kan ya. Sobat berlian, kira-kira kalau misalkan di daerah kamu masing-masing kengkeongan apa tuh ya? Bahasa ini. Iya, kengkeongan. Cantengan. Oh, cantengan. Iya. Udah lama di Dubai jadi. Iya, Masya Allah. Bahasa. Pertanyaan berikutnya nih, kenapa kalau udah ada niat buat sholat, rasa malasnya bertambah berkali-kali lipat? Betul. Khususnya di sholat subuh sama sholat isya. Ya, sholat isya kenapa godaannya sangat luar biasa, cobaannya sangat luar biasa, di godaan bertubi-tubi sama setan. Ya, jaminannya surga. Iya. Gak mungkin perkara kecil jaminannya surga, gak mungkin. Perkara besar itu pasti jaminannya surga. Ya kan? Iya. Contohnya ginilah, kita kalau misalkan kita mau sukses, pasti harus nyiapin duit, capek nyari duit, harus bikin PR, capek luar biasa. Karena kenapa? Karena kita mau menuju kesuksesan. Capek kan? Capek luar biasa, batin, pikiran kita semuanya pasti capek. Nah, sama. Ya, perkara besar, cobaannya sangat luar biasa. Kalau misalkan kamu mau surga, kalau misalkan kamu mau kenikmatan, harus diuji dulu dan ujian kebesaran. Itu.
Gitu teman-teman di rumah ya. Sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika sedang sholat tarawih lalu imam lupa rakaat tetapi makmum tidak ada yang mengingatkan, bagaimana? Kalau misalkan si imam lupa rakaat, Iya. terus makmum itu tidak ada, Iya. bagaimana hukumnya? Yang namanya makmum itu, ya Kak Jelita, itu semuanya diserahkan kepada imam, diserahkan kepada imam, ya. Dari mulai bacaannya, dari mulai rukun sholatnya itu diserahkan ke imam. Makanya jadi imam itu luar biasa. Kalau misalkan salah, ya fatal, semuanya kena. Begitu. Makanya hati-hati dengan kalau misalkan kita mau jadi imam, terkecuali imam keluarga. Ada lagi ya. Nah. Terus bagaimana caranya? Pasti ada satu orang tahu. Gak mungkin gak ada. Pasti ada satu orang yang kurang kena nih, ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan kita lupa nih, sholat maghrib cuma 2 rakaat, nambah 1 rakaat lagi, itu harus kembali lagi, kita berdiri lagi untuk melaksanakan 1 kali rakaat. Sah. Terkecuali lupa dengan dengan bacaannya, dengan kunutnya, contohnya itu melakukan sujud syahwi. Kan sholat itu ada sholat ayat, ada sholat apa? Sama. Begitu. Ya. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika saya terlambat datang ke masjid dan imam sudah memulai beberapa rakaat sholat tarawih? Gimana katanya? Kalau misalkan sholat tarawihnya udah 8 rakaat, contohnya, kita belum sama sekali. Bagaimana caranya? Ya kamu tinggal laksanain, ikutin imam yang ada. Kalau misalkan otomatis kamu kurang dalam rakaat tarawihnya, tambahin lah. Begitu. Tapi baik lagi, yang namanya sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Dilaksanakan tidak apa-apa, dilaksanakan dapat pahala. Begitu. Jangan bingung. Tapi kalau misalkan kita usulnya di bulan Ramadan nih, kita nih tidak sholat tarawih, kayak agak yang kurang. Iya, gitu. ada yang kurang gitu, ada yang ganjel gitu ya. Iya, makanya kalau misalkan ibadah puasa kamu pengen sempurna, rajin-rajinlah kegiatan yang positif. Ibadah-ibadahnya, tarawihnya dilakukan, tadarusnya dilakukan, sholawatnya dibanyakin dan lain sebagainya. Masya Allah. Begitu. Gitu ya. Kalau mau ibadah puasanya sempurna. Iya, sempurna. Begitu. Iya, sempurna. Kayak lagu siapa itu? Lagu Roma Irama kan? Iya, kayaknya ya. Kayaknya deh. Bukan. Ya. Asalkan jangan lagu Pak Asep. Iya. Gitu. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada anjuran khusus untuk sholat malam Qiyamul Lail di 10 malam terakhir Ramadan? Anjuran khusus untuk sholat Qiyamul Lail sama sholat tahajud berbeda. Ada satu pendapat ulama bahwasanya Qiyamul Lail termasuk contohnya belajar ngambil ilmu dari Buya Yahya, seorang ulama besar di Indonesia. Kalau Qiyamul Lail itu tidak tidur dulu. Kalau tahajud harus tidur dulu. Oh, bedanya itu ya? Iya, bedanya itu. Tapi intinya semuanya dapat pahala. Ya, jangan dibingungkan, sunnah. Tapi kita jangan meringankan sunnah, gak boleh ya. Anjurannya pasti ada. Kenapa? Karena di malam terakhir di bulan Ramadan itu kayak pintu gerbang. Ya, kalau misalkan kamu pengen sukses di bulan puasa tahun depan, otomatis kamu harus laksanakan ibadah-ibadah yang kamu kerjakan di bulan Ramadan terakhir ini. Ada anjurannya dan ada pahalanya. Gak mungkin tidak ada pahalanya. Salat tahajud, salat Qiyamul Lail, insya Allah dijamin sama Allah, yang dijanjikan oleh Allah yaitu langsung dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 10 keberkahan. Luar biasa lah pokoknya. Luar biasa ya. Gitu teman-teman di rumah ya, sudah terjawab pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh gak nih katanya kita sholat tarawih tapi tidak melakukan sholat witir? Biasanya udah 8 rakaat udah langsung kabur nih, Pak Rijal. Gimana tuh? Dalam kitab Fathul Mu'in, ya, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwasanya sholat tarawih itu harus dilakukan dengan seiringan sholat witir. Kenapa? Karena biar sempurna witirnya dan biar sempurna tarawihnya. Kalau misalkan kamu tidak melaksanakan witir terus mau melaksanakan tarawih, ya biasa aja, gak masalah. Cuman kamu ibaratnya cuman
kamu mau refreshing ke taman bunga, cuman bunganya tidak ada, begitu kira-kira. Gitu Begitu. ya. Tanggunglah main taraweh doang. Iya. Itu masih mending sunnah. Jangan gini kebalik. Kita nggak melaksanain sholat isya tapi taraweh penuh sama witir. Itu yang salah. Salah toh. Nah makanya ada yang nanya juga ke Jelita ke saya. Pak Rijal, kita melaksanain sholat isya dulu apa taraweh dulu? Apa taraweh didahuluin apa isya dibelakangin? Isya yang pardunya dulu dilakukan, baru lakukan yang sunnahnya dulu. Begitu. Jangan kebalik. Begitu. Jangan taraweh dulu baru isya, nggak boleh. Begitu. Itu kan sunnah. Udah tentu yang wajibnya dulu ya. Iya, Wajib benar, dulu, Jelita. sunnah belakangan. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, bagaimana hukumnya jika kita puasa tetapi tidak melakukan sholat? Iya. Gimana Ini ya? pertanyaan yang sangat umum ya, Iya. yang sering Kak Jelita tanyakan, yang sering saya jawab juga. Iya. Sholat kan fardu, Iya. artinya wardu wajib, Iya, wajib. rukun juga sama. Sholat sama puasa kan termasuk rukun Islam. Kalau misalkan di salah satu di salah satu rukun Islam yang ya tidak dikerjakan sama kita, fatal Islamnya kita. Hati-hati. Terkecuali naik haji, itu mah ada kecualinya. Iya, Yang betul. mampu, yang bisa ya dari fisik dan semuanya. Kalau misalkan kita melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan zakat, melaksanakan syahadat, sholatnya tidak bisa dilaksanakan. Gimana hukumnya? Semuanya hilang pahalanya, percuma, sia-sia. Sia-sia. Gitu. Berarti percuma. Kalau misalkan kitanya puasa, nggak sholat, percuma. Walaupun di satu hari 5 waktu kita laksanain sholat, hanya 4 waktu doang. Satu waktunya tidak dilaksanakan. Terus kita lagi melaksanakan puasa. Gimana hukumnya? Pahala puasanya hancur. Bahkan puasanya sah tapi tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Percuma kan? Percuma. Cuma menahan haus doang. Iya, pahalanya nggak dapat. Lapar kayak Romaira mama. Lapar misalkan nih. Begitu kan jadi. Gitu ya teman-teman di rumah ya. Nah lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya Kak, lebih utama sholat tarawih berjamaah atau munfarid bagi perempuan? Lebih baik sholat berjamaah. Lebih baik sholat berjamaah ya. Karena itu kan rakaatnya banyak, terus kan berbeda dengan yang lain sholat. Lebih baik berjamaah. Iya. Begitu. Udah Gitu. jawab? Udah dijawab ya. Lanjut, Kak, bagaimana jika kita sedang berpergian dan tidak sengaja baju kita kotor, tetapi kita mau sholat, apakah sholatnya masih sah jika saya menggunakan baju itu, katanya? Yang namanya sholat dan yang namanya wudhu itu wajib terhindar dari hadas kecil dan hadas Besar. Dari situ juga udah kejawab. Bagaimana cara melakukannya? Kalau misalkan yang tadi nih contoh, misalkan kita maghrib pakaian kita habis main kotor, ya, terus mau dilaksanain di sholat di waktu isya, boleh gak? Boleh. Nah waktu isya kan panjang. Kamu pasti ke rumah dulu, ganti baju dulu, bersih dulu, baru laksanain sholat maghrib. Simpel kan? Simpel ya. Begitu. Tuh. Coba kalau misalkan kita sholat terus, Allahu Akbar, tai kebo di sini misalkan kotoran kerbau, yang pinggirnya bau kan gak enak. Iya betul. Boro-boro tumanina husuki gak bisa kan. Allah Akbar, najis mana teh, jangan mungkin kan. Ya begitu kan Gitu cerita. ya. Lanjut. Apakah sholat bisa digunakan sebagai alasan untuk tidak mengangkat telepon dari pacar yang sedang marah? Ya Allah. Tidak bisa. Tidak ada, gak boleh. Gak boleh ya. Gak boleh. Udah tentu sekaligus di dalam Al-Quran kalau gue salah Pak Rijal, sekaligus seorang ibu memanggil kita, jangankan pacar. Kalau misalkan seorang ibu memanggil kita, terus kita lagi melaksanakan sholat yang 5 waktu, Allahu Akbar, manggil, Jel, beliin masako. Nah, bagaimana seorang ulama fikih menjelaskan, kamu wajib memperkeras suaranya. Begitu, tidak boleh, haram mutlak. Yang namanya haram tidak boleh, yang namanya mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Nah, begitu kecuali sholat sunnah. Begitu kan cerita. Gitu ya. Lanjut nih, apakah sholat bisa membantu kita untuk mendapatkan pasangan hidup yang sempurna? Betul.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu terdiri dari perkara mungkar, ya. Jadi salat itu bisa kita yang tadinya baik, yang tadinya tidak baik jadi baik. Bisa merubah, pasti bisa merubah, tapi dengan tahap pelan-pelan, proses, ya. Iya. Terus katanya bisa mendapat jodoh yang baik ya? Pasti. Iya, pasti ya. Pasti, ya. Allah itu tidak bohong kepada kita. Kalau misalkan kamu rajin beribadah, pasti Allah akan spesialkan kamu ke depannya. Apa contohnya? Jadi orang yang lebih baik. Lebih baik dari segi materi, dari ekonomi, dan juga dari jodoh termasuknya. Gitu. Begitu Kajelita. Begitu ya. Lanjut nih Pak Rijal. Bagaimana hukum sholat tarawih yang dilakukan dengan sangat cepat tanpa tumanina? Tidak sah sholatnya. Yang namanya sholat itu wajib tumanina. Tumanina itu apa Kajelita? Tumanina itu berdiam sejenak. Jangan Allah amin. Syukur kamu mungkin. Selawai kamu mungkin kan. Selawai. Nah, harus tumanina. Allahu Akbar. Apalagi seorang imam bacaannya, tajwidnya harus kena, makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, wajib harus dibacakan, dilaksanakan oleh seorang imam dan seorang makmum. Kata kitab Bulughul Maram yang dikutip, yang dijelaskan oleh Syekh Hajar As-Saqalani, dijelaskan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu wajib hukumnya. Tidak boleh amin, tidak bisa. Begitu. Kalau misalkan baca Al-Fatihah tidak benar, otomatis sholatnya pasti tidak benar, tidak sah. Begitu kan cerita. Gitu ya teman-teman di rumah ya. Begitu. Kalau misalkan ada imam yang cepat, janganlah. Tapi kita sebagai orang biasa, pengen kan yang imam cepat ya. Pengen. Kita suka nyarinya imam ini mana yang cepat ya. Nah, gitu. betul. Iya kan. Walaupun cepat juga harus diperhatikan. Yang namanya imam, yang namanya bacaan Al-Fatihah harus benar dari segi ilmu tajwidnya. Apalagi pakai seni kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan kedengarannya imam ge, makmum ge. Amin. Kalau misalkan imamnya kakek-kakek. Batu bola. Gigi udah gak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gak mungkin kata makmum kubur ya, karena udah kayak gak mungkin kan. Udah rewet udah tiolah ya. Pas mau sujud, pas mau ruku, wah aku gelinding saking puyungnya imam kayak kakek. Makanya subhanul yaum rijalugot, makanya pemuda yang wajib pertama santri lah gitu, karena pakai seni bacaannya. Imam, makmum, kalau misalnya pakai seni bacaannya enak. Kalau misalnya nggak pakai seni gimana? Alhamdulillah bermin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kata Malik Yaumiddin. Iya kana buri kana nasta'in. Iya sirata mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim nya. Walad dolin amin teh. Nggak mungkin kan? Iya. Kalau misalkan kita bacaan biumil Qur'annya, Al-Fatihahnya wajib pakai seni. Kenapa? Karena biar indah bacaan sholat kita. Siapa yang mengatakan? Yang tadi saya bilang, kitab Bulughul Maram karangan Syekh Ibnu Hajar As-Saqalani. Begitu Kajelita. Banyak nih pertanyaannya. Iya. Kajelita saya mau nanya nih. Apa namanya? Kajelita tadi disimpan apa produk-produk di sini? Ini tolong jelasin apa ini? Oh, ini ada jahe instan nih Pak Rijal. Jahe instan, bukan janda herang bukan. Iya, bukan dong. Ini saya punya teman Kajelita. Dia mau janda herang ya Pak Agus. Ya makanya harus minum ini harusnya. Iya. Apalagi Pak Asep. Betul. Ini ada jahe instan nih, ada berbagai varian rasa, ada jahe kopi, ada jahe merah, jahe susu, jahe serai sama jahe melon alias lemon. Ya, ini tuh cocok banget buat kita yang sedang berpuasa. Iya, sedang berpuasa. Mau sahur, mau buka ya, bener cocok. Manfaatnya menghangatkan tubuh, mengatasi mual, mengatasi masalah pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh nih. Banyak banget manfaatnya teman-teman. Betul, asalkan jangan manfaatnya dekat dengan jodoh itu gampang ya, sebenarnya dekat dengan Allah juga beres. Itu. Tahu gak ini Pak Rijal harganya berapa? Coba tebak berapa?
Berapa ya? 50.000. Wah, itu sih Kebangetan. kebangetan. 20.000. Ini harganya cuma 3.000 aja. Luar biasa. Luar biasa. Murah. Iya, murah. Manfaatnya banyak. Banyak, praktis juga. Keren. Ada di keranjang kuning. Kuning mana? Keranjang kuning. Oh, jangan jigong ya. Iya. Murah, dan kita bukan punya jahe doang nih, Pak Rijal. Kita Aduh, juga punya. Kak Jelita, saya mau nanya nih, Mas apa? ini khususnya buat saya nih ya. Ya, apa tuh? Kalau misalkan minum ini, apa langsung enak di tenggorokan apa gimana nih? Bukan langsung enak di tenggorokan, langsung jadi ganteng, Pak Oh, Rijal. panjang udah Masya ganteng Allah. kan? Iya, emang udah ganteng, masih Iya. ganteng. Iya, kalau laki-laki kan masa bencong sih. Iya. Iya. Itu bisa Luar menghangatkan biasa. tubuh, menghangatkan Cocok untuk Iya, lansia. Gitu ya? lansia cocok. Lansia, apalagi anak-anak muda. Iya, anak-anak muda yang suka masuk Lansia angin. juga minum ini, apalagi anak muda. Iya, Ini masa betul. kelas lansia yang rewon, ya kan? Iya. Apalagi nenek-nenek, kakek-kakek Betul, yang tadinya betul. imam, wah mau ya pakai minum ini, insya Allah. Insya Wallahu Allah. a'lam Jadi urusannya. muda. Jadi muda. Jadi muda lagi di ya. surga nanti. Iya, amin. Begitu. Ini produk siapa Kak Jelita? Siapa yang Produk bikin? anak SMK Bakti Kencana dong. Citerep. Citerep, Luar Citerep. biasa. Betul. Berbiasa. Keren. Bukan hanya bisa bikin obat saja, tapi bisa bikin produk seperti ini. Ya. Selain jahe apa Kak Jelita? Selain jahe, kita punya produk kecantikan nih. Luar biasa. Saya pengen ganteng nih. Ya udah, Pengen produk mulus. kegantengan berarti ya. Apa? Ini ada body scrub. Body scrub apa body Iya, scrub ini? body scrub. Yang namanya body berarti body ini kan? Iya, body. Bukan wajah scrub. Iya, bukan. Ini ada macam-macam varian rasa nih teman-teman nih. Rasa dijilat maksudnya. Wanginya. Iya, wanginya Oh, maksudnya. Ada rose, ada coffee, ada bubblegum. jasmine Yes. body scrub, ada aloe vera body Iya, scrub. betul. Ada mangga teman-teman. Coba tebak ini harganya berapa? Pasti murah dong. Berapa coba? Kisaran 5.000 10.000. Iya betul, ini cuma 6.000 aja teman-teman nih. Luar biasa. Luar biasa, pokoknya Murahnya, mantap. manfaatnya banyak lah. Banyak banget, bisa memutihkan body kita. Kalau teman saya mah Kak Jelita, Apa tuh? Pak Asep sama Pak Agus ya. Iya, apa tuh? Katanya pengen nanya, kalau misalnya pakai ini harus langsung jadi muka Iron Man apa enggak? Jangankan Iron Man, langsung jadi Aliando Syara. Oh bener. Aduh, mantep. Emang kalau misalnya Pak Agus itu luar biasa nanyanya, Emang di luar biasa, Nurul. Iya, Jadi gak pengen manuk akal Iron ya. Man, iya gak masuk Nurul. Masuk Gak akli. manuk akal. Di manfaatnya banyak nih Kak Banyak Jelita. banget, banyak Cara banget. pakainya gimana nih Kak Jelita? Cara Kadang kan pakainya, Kak Jelita, kalau misalnya kita pakai apa namanya produk-produk buat wajah kita sama body kita, kenapa tidak berhasil? Karena cara pakainya salah. Cara pakainya Bagaimana salah. yang benar? Cara pakainya salah. Jadi ini dipakai setelah habis mandi. Jadi kita ambil nih scrubnya, kita gosok-gosok ke area yang mau kita pakai. Begitu. Iya. Kalau di gigi boleh nggak di gigi? Kayaknya boleh deh. Boleh ya. Boleh. Kalau nggak punya malu mah. Iya, kalau gak punya malu mah ya. Ya insya Allah lah masuk rumah sakit insya Allah. Iya, betul. Bukan Mabok. jadi putih malah jadi kuning nanti. Betul. Jigong namblang. Juga nambah. Magading namblang kan gitu kan. Gitu Luar Pak Rijal, biasa. luar biasa ini anak Bakti Kencana Citerep ini. Ini masih sama. Masih Produk sama Bakti dong, Kencana. masih sama. Semuanya buatan kami. Luar biasa. Luar biasa. Bukan bikin obat. Iya. Bikin jahe bisa. Bisa. Bikin body scrub bisa. Apalagi yang bisa? Bikin dia jatuh cinta juga bisa. Oh, luar Aduh, biasa. Luar biasa. Itu mah genjet kayaknya. Iya, genjet dong. Genjet. Begitu. Luar biasa anak BKC. Iya, Masya Allah. Silakan yang mau beli di bawah ini. Di Nomor. keranjang kuning ada. Keranjang kuning. Di check out Kalau aja, nggak check. kuning ya hijau lah. Ya, kalau nggak hijau pink. Iya betul kayaknya Lita. Oke. Nah gini Pak Rijal, Oke. tadi kan semua pertanyaan udah kita jawab nih, udah Pak Rijal jawab, dan Betul. teman-teman di rumah juga pasti sudah mendengarkan apa yang sudah tadi Pak Rijal jelaskan. Masya Allah. Kemudian ada manfaatnya. Iya betul. Tadi juga kita sudah mempromosikan produk dari anak SMK Bakti Kencana Luar Citerep. biasa. Mungkin waktunya sudah cukup ya Pak Rijal ya, karena Siap. kita mau ada acara lagi gak Oh, sih? iya benar. Acara bukber di mana? Iya, Di Madiun ya? Iya betul. Apa tuh? Ngamen. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.